Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda yang telah hadir pada sore hari ini, di mana kita sudah menyepakati bahwasannya kita melakukan bimbingan kelompok pada sore hari ini. Baik, sebelum kita melakukan bimbingan kelompok, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa pada Niken? Baik, sebelum kita memulai bimbingan kita pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberkahi kegiatan kita pada sore hari ini. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih, Niken. Baiklah, apakah Ananda sudah saling kenal? Belum. Baiklah, sebelum kita melakukan bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita saling kenal terlebih dahulu. Siapa Ananda dulu perkenalan atau dimulai dari Ibu? Mulai dari Ibu aja. Baiklah, perkenalkan, nama Ibu Mila Isana, biasa dipanggil Ibu Mila. Baiklah, selanjutnya kepada sebelah Ibu. Perkenalkan, nama saya Milva, biasa dipanggil Dwi. Baiklah, perkenalkan nama saya Renza Wandari, Pengganjar Reza. Perkenalkan, nama saya Angel, bisa dipanggil Angel. Perkenalkan, nama saya Putri, bisa dipanggil Putri. Nama saya di sini. Baik, perkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Risa, bisa dipanggil Risa. Perkenalkan nama saya Niken, Baik, karena sudah memperkenalkan diri, sebelum kita melanjutkan bimbingan kelompok kita, gimana kalau kita melakukan games terlebih dahulu? boleh ya Bu. Gamesnya nama rantai buah-buahan, dimana nanti kalian menyebutkan nama buah-buahan kesukaan Ananda. Dimulai dari Dwi. Saya suka apel. Dwi suka apel, saya suka anggur. Dwi suka apel, saya suka anggur, saya suka pepaya. Dwi suka apel, Reza suka anggur, Nuno suka pepaya, Ipa suka alpukat. Dwi suka apel, Reza suka anggur, Nurul suka pepaya, Ipa suka alpukat, saya suka pisang monyet. Dwi suka apel, Reza suka anggur, Nurul suka pepaya, Ipa suka alpukat, Mimi suka pisang monyet. Aku suka mangga. Dwi suka apel, Reza suka anggur, Angel suka pepaya, Ipa suka alpukat, Puan suka jambu monyet, Aku suka mangga, aku suka Semuanya. semangka. Baiklah, sebelum kita melakukan bimbingan kelompok, apakah Ananda sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum. Baiklah, bimbingan kelompok itu dimana yang kita lakukan sekarang ini, dimana di sini ada PK-nya, pemimpin kelompoknya Ibu, terus ada AK-nya, anggota kelompok itu Ananda semua. Di mana fungsi PK-nya di sini sebagai fasilitator dinamika kelompok, dan tujuan bimbingan kelompok ini untuk membantu Ananda semua agar dapat berkomunikasi, memperluas wawasan dan public speaking. Di sini kita mempunyai 4 asas, yaitu yang pertama asas kesukarelaan,
Apakah Nanda sukarela melakukan bimbingan kelompok ini? Sukarela, Bu. Sukarela banget, Bu. Baik. Yang kedua, asas keterbukaan, di mana Ananda nanti harus terbuka dalam menyampaikan pendapat dalam bimbingan kelompok kita nantinya. Terus yang ketiga, asas kerahasiaan, di mana nanti setelah melakukan bimbingan kelompok ini, Ananda cukup di sini pembicaraannya tidak boleh membawa keluar. Yang keempat itu asas kenormatifan, yaitu Ananda berpartisipasi aktif dalam bimbingan kelompok kita nantinya. Ya, Bu. Dan diharapkan Ananda saling menghargai Ya, Bu. pendapat dari teman-temannya. Ya, Bu. Apakah kita sudah bisa mulai? Sudah. Apakah Ananda sudah siap untuk melanjutkan pada tahap berikutnya? Iya, Bu. Di sini Ibu mempunyai topik yaitu tentang judi online. Apakah Ananda tahu apa itu judi online? Tahu. Enggak. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu judi online. Itu suatu bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet, di mana pemainnya menggunakan berupa uang atau barang berharga seperti permainannya berupa kartu dan slot. Apakah Ananda sudah dapat memahami? Dapat, Dapat, Bu. Bu. Baiklah Nanda, apa faktor penyebab judi online tersebut? Kepada IPA dipersilahkan. Mungkin itu faktor dari lingkungan, Bu, seperti teman atau masyarakat kan merak zaman sekarang ini anak-anak kecil aja udah bisa main judi online kan, Bu. Iya. Itu berawal dari main permainan biasa, dari permainan yang poinnya kayak menghasilkan uang. Terus kan orang semakin, kalau dia menang sekali, Bu, kalau menang dia makin berlarut untuk main itu, Bu, gitu. Kalau kalah dia pun terus menerus untuk main itu supaya dia memenangkan, tapi yang ujungnya nggak ada hasilnya gitu, Bu. Bila tepuk tangan kepada Pak IPA. Selanjutnya kepada Niken. Mungkin Silakan. dari faktor ekonomi, harapan seseorang itu mendapatkan uang secara cepat dan instan. Mungkin dia berharap tuh, Bu, dengan bermain judi online itu dia bisa dapat uang banyak dan cepat. Tepuk tangan kepada Niken. Apakah masih ada yang ingin memberi pendapat? Enggak, Bu. Jadi betul yang IPA sampaikan dan Niken, bahwasanya faktor penyebab dari judi online dari faktor ekonomi dan lingkungan. Terus apa dampak dari judi online itu terhadap anak remaja pada sekarang ini? Kepada Meme dipersilakan. Hilang akal, Bu, hilang waras. Kalau misalnya kalah kan itu nanti hilang kepikirannya, Bu, kayak mana supaya dia bisa menang, nanti dia akhirnya mencuri duit orang tua, nanti didepokannya lagi, itu nanti akhirnya berputar itu nanti kalau misalnya kalah itu stres, Bu. Tangan kepada lingkungan. Dapat Ibu simpulkan dampak judi online terhadap remaja itu dapat kehilangan akal, terus kecanduan dan lain-lain. Selanjutnya, apa upaya kita untuk mencegah terjadinya judi online tersebut? Kepada Nurul dipersilakan. Untuk mencegahnya mungkin, Bu, dengan memberikan edukasi dampak dari judi online itu seperti apa saja, dan kalau buat teman-teman itu kita bisa kasih tahu kayak jangan sampai mau
mencoba, karena sekali kita mencoba kita akan ketagihan. Karena dia biasanya tuh di awal kita kan dikasih menang, lama-lama kita akan kalah terus, tapi kita tetap denial gitu Bu. Walaupun kita udah kalah terus kita akan kayak berusaha, pasti dia menang nih, jadi kita tergantungan dan berharap dapat uang banyak dari situ. Karena sebenarnya kalau kita mau dapat uang nggak akan ada yang instan. Kalau mau dapat uang kita harus kerja. Beri tepuk tangan kepada Nurul. Selanjutnya apakah masih ada kepada Niken, dipersilakan. Mungkin dari pengawasan orang tua tuh bisa cek sekali seminggu lah minimal Bu anaknya, dan memberikan edukasi tentang bahayanya judi online tersebut. Baik, berikan tepuk tangan kepada saya. Jadi upaya yang dapat kita lakukan terhadap judi online ini, kita akan menjauhi seperti judi online dan memilih pertemanan yang baik dan lain-lain. Apakah Ananda semua sudah dapat memahaminya? Sudah Bu. Baiklah, Ibu mau minta dari Ananda contoh yang pernah Ananda lihat atau alami dari judi online. Ada Niken, dipersilakan. Kan aku pernah dekat sama cowok Bu, jadi dia cerita Bu, dia candu atau ketagihan main judi online. Berapapun isi saldonya, dia terus mendepo. Akhirnya semua barangnya habis, dan semua barang-barangnya buat jualnya untuk judi online tersebut. Dan akhirnya dia menyesal Bu, katanya dia menyesal setelah itu dia mengurung diri selama beberapa hari, habis itu dia taubat katanya. Selanjutnya kepada Nurul, dipersilakan. Ada Bu di lingkungan kampus, orang yang saya kenal, dia bermain judi online, saking ketagihannya dia sampai pinjaman online gitu, tapi dia nggak bayar. Dia pinjaman online kan ditagih dia menghilang. Dia nggak takut ya orang-orang datanya kemana-mana tersebar, dia nggak takut Bu. Jadi walaupun dia udah diteror sama pinjolnya kan, dia tetap kayak menghilang, kayak di bloknya semuanya itu demi dapatkan uang itu. Berikan bagus pemberian contoh Nurul dan Niken, berikan tepuk tangan kepada. Baik, siapa yang dapat menyimpulkan dari materi kita pada sore hari ini? Ismail, dipersilahkan. Jadi Bu, judi online itu sangat berbahaya. Kita tidak walaupun emosional, kita tidak boleh bermain game seperti itu, karena itu bisa merusak otak, merusak kewarasan. Karena kan kalau kita kalah kan kita tuh betul-betul dulu tadi kita pinjol, jadi itu bisa berdampak buruk bagi kita juga ke depannya. Tepuk tangan kepada Ismail. Selanjutnya apakah masih ada yang ingin berikan kesimpulan? Enggak Bu. Baik, sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok kita sore hari ini, Ibu mau tahu seberapa jauh Ananda dapat memahami tentang judi online tersebut? Kepada Ismail, persilahkan. Baik, judi online itu termasuk itu berdosa ya Bu ya, di dalam agama. Kita nggak boleh melakukan judi online karena itu bisa membuat kita jauh dari Allah, dan juga judi online itu bisa membuat kita melakukan suatu hal yang sebenarnya kita nggak mau, tapi karena kebutuhan, emosional, karena kebutuhan kita minjam, kita depo, itu nggak baik Bu bagi kesehatan. Karena ya itulah Bu. Beri tangan kepada Ismail. Lalu bagaimana perasaan Anda setelah melakukan kegiatan ini? Pada Reza, dipersilakan. Senang Bu, kita udah tahu apa itu judi online dan dampaknya Bu, dan cara mencegah melakukan judi online.
Beri tepuk tangan kepada Reza. Baik, kira-kira apa tindakan Ananda setelah melakukan kegiatan kita ini kepada Nurul, dipersilakan. Tindakan yang akan saya lakukan di depannya yaitu menjauhi hal-hal seperti itu. Karena saya tahu dampaknya bisa sampai ke pinjol dan segala macam. Jadi saya sebisa mungkin tidak akan tertarik sama hal-hal seperti itu. Sekalipun saya sama-sama membutuhkan uang, saya akan mencari dengan jalur yang halal. Insya Allah. Beri tepuk tangan kepada Nurul. Karena waktu kita sudah habis, sebelum kita menutup bimbingan kelompok kita pada sore hari ini, mari kita bersyukur bersama-sama dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita kembali ke tempat masing-masing, kita menyanyikan Mari Pulang. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama.